Bahkan dalam tiupan napas pun, kita memberi jeda tanpa kita sadari. Maka begitulah nyepi, seperti etos ruang kosong dalam sebuah rasa harmonisasi. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sangat spesial karena 3 hari raya berbarengan. Galungan, Kuningan, dan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1946. Hari suci yang tak pernah sepi dari pembicaraan, apalagi sejak 1981, Hari Suci ditetapkan sebagai hari libur nasional. Maka kesempatan ini pula HiTV Channel 3 menghadirkan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, bersitatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita bersama. Selamat menyaksikan. Menyebut para dewa yang turun dari tanah kayangan, diiringi jiwa-jiwa yang haus keharmonisan. Menyebut para dewa yang turun dari tanah kayangan, diiringi jiwa-jiwa yang haus keharmonisan. Sambil bersimpu memungut percikan tirta amrita dari ujung lidah gelombang keabadian. Hidup adalah soal perjuangan dari pergolakan ke peperangan Dharma Yuda. Pemenangnya adalah pribadi yang melumuri senjatanya dengan cinta, kasih sayang, keikhlasan karma. Jika kita tidak melakukannya, niscaya kita akan jadi pecundang. Maka tugas kita adalah melumuri senjata dengan cinta, kasih sayang, keikhlasan karma di ujung-ujung panah Dharma Yuda dengan tatahan Satyam Eva Jayati. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan, Wartam Satyam Siwam Sundara. Hari Suci Galungan, hari menangnya Dharma di Tegal Kurusetra, melawan Sangkala Tiga, melawan para adharma. Pak Agus, singkat cerita deh filosofi dari Sasi Kesanga ini. Mungkin dari pengalaman Pak dan Wariga dulu deh Pak. Kalau dari Wariga ya, bulan ke-9 dalam kalender di Bali. Ya. Nah kalau di Kaulu, menurut keyakinan kita, itu kan angin. Ya. Ya, angin dalam tradisi Bali disebut angin barat. Nah, cuaca tidak menentu. Kemudian karena cuaca tidak menentu, ada banyak penyakit yang muncul. Di Sasih Kesanga,
fenomena alam ini kemudian semakin menjadi-jadi. Kemudian hujan, angin, dan sebagainya. Dan identik sekali dengan sasih yang kotor. Kotor dalam artian bukan kotor secara jasmani. Dalam perhitungan kalender di Bali ada 12 sasih dalam 1 tahun, 1 awarse. Nah, dalam setahun penuh itu kita sebagai manusia ini mengotori alam ini dengan beragam tindakan kita, beragam pekerjaan kita yang mengeluarkan emisi yang secara jasmani dan rohani, skala dan niskala itu ujung-ujungnya ini membuat kotor Buana Agung. Dari letah, cemar, roge, reget itu secara rohani. Skalanya emisi itu ada dari kendaraan, asap knalpot, asap pabrik, asap rokok, dan sampah serta semua yang selama setahun kita produksi itu. Kemudian di bulan ke-9 inilah puncaknya. Nah, karena selama setahun kita kotori Buana Agung ini, maka patut kita bersihkan. Kalau diibaratkan seperti baju, sudah lama kita pakai, tentu ada debu yang menempel, ada kotoran yang menempel. Perlu baju ini dicuci gitu. Dan mencuci baju ini, membersihkan Buana Agung ini, itu dengan melaksanakan upacara Taur Kesange. Menarik sekali Bapak. Ya. Jadi ini yang mendasari kenapa Sasih Kesange ini menjadi momentum kita untuk merayakan Hari Suci Nyepi. Mungkin begitu Iya, Pak? tahun baru Saka. Orang menyambut tahun baru kan dengan hura-hura. Tetapi kita di agama Hindu menyambut tahun baru itu dengan introspeksi diri dan membersihkan Buana Agung ini. Karena apa yang ada di Buana Agung ini akan terikat dengan Buana Alit. Kalau situasi kondisi alam ini rusak, maka kita, Buana Alit ini, tubuh kita juga akan terpengaruh gitu. Karena itu begitu upacara Taur Kesange ini dilakukan, di Sasih Kesange ya, kemudian setelah itu pengerupukan, masuk ke rumah masing-masing, melakukan mobubu dan sebagainya, melaksanakan upacara dan lain sebagainya, menyomil segala bentuk kekuatan negatif agar menjadi lebih seimbang. Besoknya Nyepi itu sudah kedas segitu. Kedas itu artinya bersih ya. Bayangkan, tidak bekerja, tidak bepergian, tidak bersenang-senang, tidak menyalakan api, berapa persen energi alam ini dihemat, atmosfer kita dicuci, maka itu disebut sasih kedas, sasih bersih di kedasenya. Itu cara kita menyambut tahun baru. Jadi ini seperti ibaratnya titik nol kita Ya. sebagai umat Hindu. Maria mati geni, Maria mati karya, amati lunga dan lelanguan. Melalui catur berata Nyepi, mari matikan api geni rohani. Bangkitkan dupa kesadaran jiwa untuk harmoni semesta. Selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Wartam Satyam Siwam Sundaram. Nyalakan cahaya hati, mencari Sang Yang Widi. Lalu siwakan hati, jiwa dalam semedi. Pagari jiwa ini dengan catur berata Nyepi. Maria mati geni, Maria mati karya, amati lunga dan lelanguan. Matikan api diri, jauhi kama hati, tinggalkan sang kelana hati.
Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti Cerah 5 Menit spesial menyambut Hari Suci Nyepi. Pemirsa, ada beberapa fase untuk menyambut Hari Suci ini, diantaranya melasti, kemudian Taur Agung, pengerupukan, dan tiba saatnya kita menyambut Hari Suci Nyepi. Nah, pada saat prosesi Taur Agung ini adalah proses penyucian, pembersihan diri Buana Alit dan Buana Agung. Nah, pemirsa, seperti apa? Mari kita simak setelah pariwara yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. SB, setia bakti yang sejak awal memilih mengajak orang kembali ke Bali. Kita mulai dari Tatuaning dan artinya dulu, Pak. Taur Agung itu taur dan agung. Taur itu artinya persembahan, taur itu artinya juga membayar. Kemudian taur itu tabur juga artinya menanam seperti itu. Tapi dalam hal ini taur dekat dengan kata istilah taur artinya membayar, dalam hal ini adalah persembahan. Agung itu besar, mulia, terhormat seperti itu ya. Itu taur agung. Tapi taur agung ini adalah sebuah ritus butayannya yang jenjangnya paling utama. Biasanya kita menggunakan kerbau. Di jenjang bawahnya juga ada di tingkat madya sampai dengan mencaru. Sebenarnya dari jenjang yang lebih kecil, dari segahan, kemudian mencaru, pakai suku kalih, kemudian madyanya sampai suku kalih, suku 4 juga sampai kambing, seperti itu. Taurnya adalah memakai kerbau, sehingga binatang yang paling besar dipakai taur itu adalah kerbau, ciri khasnya ya. Oke, terima kasih Pak yang sudah dihantarkan tentang arti dari Taur Agung. Berarti ada sacrifice atau pengorbanan Pak ya. Mungkin Bapak bisa menguraikan sedikit tatuaningnya dari Taur Agungnya agar pemirsa mulai paham tentang topik bahasan kita kali ini. Iya, terkait dengan tatunya kalau mengacu kepada teks itu Satta Pata Brahmana kan ahar buta bio Bali Balet. Bahwa butayannya ini, taur ini disebut dengan butayannya atau Bali, itu bukan persembahan itu sendiri. Kalau melihat tatunya, ini kan binatang yang disembelih kan seperti itu. Binatang yang disembelih ini adalah sebuah persembahan. Bagaimana binatang yang disembelih itu sejatinya adalah, kalau mengacu kepada Rigveda, adalah untuk mendapatkan sorga nanti dia disucikan, dia disambut dengan bidadari dan kereta-kereta dari Dewa Indra. Kemudian merujuk kepada istilah buta, seperti Mia tadi sebutkan bahwa ini kan harmonisasi. Buta dalam ini adalah Pancama Buta, yaitu Pertiwi, kemudian kemudian Tejo, Bayu, dan Akasya seperti itu. Keharmonisan alam semesta ini, keseimbangan alam semesta ini yang perlu kita jaga, utamanya dalam upacara mencaru ini. Sehingga kita mempersembahkan itu adalah untuk harmoni alam semesta itu sendirinya. Oke, terima kasih Pak Dayus. Sekarang kita membahas tentang pelaksanaan dari Taur Agung itu. Tadi Bapak sempat menyinggung pelaksanaan itu ada dari tingkat nasional, kemudian provinsi, kabupaten, sampai pekarangan masing-masing keluarga. Nah, bagaimana Bapak menguraikan tentang ini, tingkat-tingkatannya agar pemirsa makin tercerahkan, Pak? Ya benar ya, terkait dengan pelaksanaan Nyepi memang sudah diatur oleh Parisade. Pelaksanaan utamanya di Taur. Taur itu dari skala nasional, boleh juga dari tingkat keluarga, disebut dengan Taur Agung. Tapi jenjang upacara tadi sebenarnya dari keluarga ya. Dari keluarga kita sudah membuat segahan direbus 100 kutus biasanya edarannya. Kemudian juga ada segahan cacahan yang 100 kutus, kemudian segahan mancawarna juga dipersembahkan di halaman, di atas tangga, kemudian juga dilebuh itu di keluarga. Kemudian menginjak ke jenjang lebih tinggi lagi, kita di Dadia kan seperti itu. Di Pura-Panti, pura-pura yang genealogi yang lebih tinggi, kemudian Banjar, kemudian desa, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, baru sampai dengan kota, sehingga skala nasional pelaksanaan taur itu. Tapi intinya di taur itulah kita mendapatkan tirta juga, tirta caru namanya, tirta caru. Itu kita dapatkan dari tingkat provinsi, dibawa ke kabupaten, baru ke jenjang lebih bawahnya. Sehingga pelaksanaan mencaru di tingkat keluarga biasanya sore. Kalau taur itu paginya di rentang jam 9-10 sudah melaksanakan di kabupaten dan kotanya. Ya, tentu seluruh umat Hindu melaksanakan seremonial dari Taur Agung ini. Nah, terakhir Bapak pesan untuk umat Hindu dalam pelaksanaan Hari Suci Nyepi tepat pada tahun Saka 1945 kali ini, Pak. Ya, untuk pesan kali ini kan dunia menghadapi permasalahan lingkungan sebenarnya ya, sampah plastik, kemudian pemanasan global, kemudian juga lingkungan yang banjir sekarang, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, sehingga Nyepi ini memang kita butuh sepi sekarang, kita butuh sepi.
Sama seperti pandemi Covid kemarin, alam ini berevolusi, kemudian udara menjadi segar, kemudian tidak ada evolusi lagi kan seperti itu. Maka benar dikatakan dalam Veda kan, Diau santir, kemudian Akasa santir, kemudian Pertiwi santir, kemudian Dewa santir, Sarwe santir semuanya. Akasa, alam semesta ini semuanya santir yang bisa kita wujudkan. Makna lebih dalam lagi, Mia pesan yang perlu kita dalam lagi. Kalau Taur ini kan binatang sudah mempersembahkan diri, menyanyiakan dirinya, sehingga chargering, mencas alam semesta ini kembali normal. Maka laku yang tepat bagi kita adalah sekarang adalah kembali kita membersihkan lingkungan yang paling sederhana, kemudian menanam pohon, kemudian penghijauan kembali, itulah bentuk-bentuk yang perlu kita lakukan segera. Ya. Hal ini yang menjadi catatan untuk kita aktualisasikan dalam sendiri. Jadi esensinya dalam upacara Taur Agung ini untuk memperoleh atau meraih keseimbangan, keharmonisan sejati begitu Pak ya, antara kita sebagai buana alit dan lingkungan dalam bentuk buana agung. Ya memang itu disebutkan ya di dalam tadi juga disebutkan bahwa budayaannya ini Taur puja ning tuh seperti itu, bahwa Taur ini budayaannya ini sebenarnya adalah untuk memuliakan tumbuh-tumbuhan, untuk memuliakan, untuk memelihara, melestarikan alam semesta ini. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, ya. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi Cemeti Cerah 5 Menit spesial Taur Agung Merawat Bumi. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Hots HiTV on the Spot. Tamu spesial kali ini datang ke studio Wartam, yaitu penyajak Warta Maram. Medium Warta Maram seperti namanya memberi ambience untuk kita melakukan hal meditatif. Lalu bagaimana para penyajak Warta merespon kolase Warta Maram? Kita ikuti dalam jelajah tanpa kata penganyam mozaik budaya. Menangkap makna 10 tahun Warta, jendela rindu Dharma, setia membuka mata, mengungkap rasa, lalu menuntut jiwa. Pura Pasar Agung Got. Jiwa. Perapat ayah Tatap cermin, kulihat karya terbaik. Kami anak-anak Balisanti Gedung 3 Denpasar mengucapkan Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu se-Nusantara. Sejauh mana dan bagaimana definisi Catur Brata Nyepi, bagaimana ekspresi dan bagaimana nilai dari Catur Brata Nyepi itu? Bersama saya Amil Laksani ditemani langsung dengan Bapak Gede Swantana yang akan mengulas tentang Catur Brata Nyepi. Namun setelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati.
Langsung saja nih Pak, sebagai pengantar tadi, apa sih sebenarnya definisi dari catur berata penyepian itu Pak? Ya, kita bicara catur berata penyepian kan, catur artinya 4. Dan tadi sudah disebutkan kan, ada amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelangan. Nah, amati geni itu artinya kita tidak menyalakan api, termasuk turunan dari api itu cahaya lah, artinya jadi kita gelap. Kemudian amati karya artinya kita jeda sementara gitu, jadi kita rileks, tidak melakukan kegiatan, aktivitas apapun, kita tinggalkan selama berada ini. Nah, kemudian amati lelungan artinya kita tidak bepergian, jadi jalan itu sepi gitu, kemana-mana, tinggal di rumah saja. Dan amati lelanguan artinya kita tidak menikmati pleasure, jadi ya kita diharapkan puasa mama tidak menikmati makanan yang enak-enak atau melihat sesuatu, menikmati lewat pandangan kita yang enak-enak. Jadi kita betul-betul puasa lah untuk sementara selama berada ini berjalan itu. Seperti itu Pak ya. Jadi seperti itu tadi ada tata laksana seperti apa kita harus menjalani dari catur berata nyepi. Jika kita mengambil salah satu dong Pak, contohnya amati geni, kita melihat ada ekspresi di sana. Nah, kalau menurut Bapak ekspresinya itu seperti apa ya Pak? Ya, jadi amati geni umpama artinya kan tidak menyalakan api. Nah, dengan tidak menyalakan api otomatis semua jenis cahaya juga tidak ada, sehingga ekspresinya artinya kita ketika malamnya total gelap, tidak menyalakan api, tidak menyalakan ini semua lampu-lampu tidak ada, kecuali mungkin di rumah sakit mungkin karena memang tidak bisa di ini. Sementara kantor, rumah, tempat-tempat yang lain kan gelap. Nah itu. Nah, di samping amati geni yang memang tidak menyalakan lampu, kemudian amati karir memang kita betul-betul jeda, betul-betul diam. Nah, artinya apa? Kan ekspresi itu kan kenapa mesti amati karir? Kan memang ini bekerja, oke, tubuh bekerja. Tetapi pekerjaan ini kan memang sesuatu yang memang sudah diharuskan. Nah, ini by nature tubuh kita memang terjebak dalam aktivitas. Nah, jadi dengan amati karir ini kita ingin membuat gap untuk bisa perjalanan spiritual kita lancar, gap ini jadi penting. Nah, jadi amati karir dengan itu kita mengarah ke dimensi lain. Demikian juga amati lelungan tidak kemana-mana itu karena memang pikiran memang sukanya kemana-mana, kita rem dulu. Kemudian amati lelanguan yang inginnya kita menikmati yang baik-baik, melihat sesuatu yang indah-indah, mencium sesuatu yang harum, ya, menikmati makanan. Nah, kita coba cut dulu. Nah, itu lah. Jadi kira-kira begitu ekspresi yang ada di dalam catur berata penyepian. Berarti ekspresinya itu lebih terkendali seperti itu Pak ya. Kalau bisa kita ambil garis merahnya dan benang merahnya, berarti ekspresi yang ditunjukkan dari catur berata nyepi itu adalah hening sejenak seperti itu Pak ya. Nah, kalau kita berbicara sekarang tentang nilai nih Pak, nilai apa sih yang dipesankan dari catur berata penyepian itu Pak? Ya, nilainya begini. Jadi selama ini kan kita bergerak. Nah, seperti berjalan itu nilainya. Jadi ketika kita berjalan ada satu kaki yang bergerak ke depan dan ada satu kaki yang diam. Nah, jadi nilainya ini adalah momentum bagaimana kita memaknai hidup. Ketika kita bergerak, ingat istirahat itu penting, diam itu. Seberapa cepat kita berjalan, sebegitu kita mesti diam, seperti kaki yang satu. Jadi momentum nyepi ini sesungguhnya untuk mengingatkan kita, karena bagi mereka yang non-stop kerja terus, tubuh tidak memungkinkan untuk itu. Nah, jadi itu secara fisikal. Jadi secara mental kita selalu berpikir ini perlu jeda, perlu diam. Nah, jangan-jangan dengan diamnya ini justru tampak mundur justru lebih cepat nanti majunya gitu. Jadi tidak melulu orang yang non-stop berpikir itu lebih hebat dibandingkan orang yang bisa diam tapi nanti meluncur dengan cepat. Nah, jadi catur berata penyepian itu di sana nilainya. Jadi diajarkan untuk diam, nanti untuk maju lebih cepat. Itu kira-kira. Ibarat busur panah ya Pak ya. Kita tarik dulu ke belakang dan dia akan melesat ke depan. Wah, luar biasa. Ada kata jeda nih Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak.
ini pesan khusus untuk kaum milenial yang dimana kemajuan teknologi semakin pesat ya Pak ya. Hidupnya dengan kuota dan nafasnya dengan sinyal ya Pak. Pertanyaan untuk Bapak, bagaimana cara untuk kaum milenial ini agar sepi dari medsos? Saya rasa ini berat sekali, Armi. Kenapa? Karena generasi milenial itu identik ya dengan itu, dengan medsos, identik dengan hal-hal yang berhubungan dengan internet itu, dan jiwanya di sana. Tetapi bagaimana caranya biar jeda sementara itu? Jadi kita memerlukan semacam edukasi khusus lah, bahwa momentum nyepi ini penting untuk kita. Nah, cuman kembali bagaimana menyadarkan itu tidak sederhana karena generasi milenial apa dia gitu. Saya sudah nyaman di situ gitu. Nah, kecuali mungkin nanti menemukan formasi bagaimana membawa nilai itu yang setara dengan apa yang menjadi pola pikir mereka. Nah, selama ini kan kita memaknai nyepi sesuai dengan apa yang ada makna dari zaman dulu gitu. Nah, kita transformasi makna ini sesuai dengan generasi milenial seperti apa yang diinginkan sehingga ketemu. Nah, membuat format agar nilai itu tertransformasi ke generasi muda ini kerja kita bersama-sama ini tidak sederhana ternyata membuat nilai yang luar biasa, tetapi karena bentuknya berbeda dengan generasi ini justru malah nilainya nggak tersampaikan. Nah, membuat beda bentuk nilainya sesuai dengan konteks yang sekarang ini. Itu kira-kira. Ya. Wah, luar biasa lengkap ya, bagaimana dari definisinya, ekspresi, setelah itu pesan yang dititipkan dari Catur Bulata Nyepi dan juga pesan untuk kaum milenial. Demikian tadi Cemeti bersama Bapak Gede Swantana, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Sampai jumpa dalam Cemeti berikutnya. Salam damai, Channel 3. Amati karya, amati lunga dan lelanguan. Matikan api diri, jauhi kamar hati, tinggalkan sang kelana hati. Dari ujung sepi ku cari yang hakiki, menggali-gali nyepi, mencari sang yang widi. Di kegelapan bumi saat mati geni, nyalakan cahaya hati. Pemirsa ITV, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Parisia mewakili seluruh kru ITV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Selamat Hari Galungan, Kuningan, dan Hari Suci Nyepi. Sampai jumpa di ITV berikutnya. Salam damai Channel 3. Matikan api diri, matikan kamar hati, matikan sang kelana hati. Atas nama Atman, atas nama Brahman, atas nama Tuhan, atas nama Atman, atas nama Brahman, atas nama Tuhan, atas nama Atman, atas nama Brahman, atas nama Tuhan.
ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.